Jagat maya kembali dihebohkan dengan peristiwa yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Video salam Yahudi yang dipimpin oleh Panji Gumilang viral. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun meminta agar Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia segera menelusurinya. 1, 2, 3. Avenu shalom alehem. Avenu shalom. Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi perbincangan setelah video salam Yahudi ini viral di media sosial. Dalam video ini, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, mengajak para santri dan tamu undangan untuk mengucap salam Yahudi dan turut menyanyikan salam tersebut bersamanya. Dalam unggahan itu terlihat wajah Bupati dan Wakil Bupati bingung mendapati salam yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Diketahui, video ini berasal dari acara tahun lalu yang kembali viral. Bupati Indramayu Nina Agustina menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan MUI setempat mengenai video viral salam Yahudi itu. Namun, Pemkab tidak memiliki wewenang untuk menindaknya dan menyerahkannya kepada Kementerian Agama. Namun begitu, Nina telah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa status lahan yang ditempati Ponpes Al Zaitun. Al Zaitun ini memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu. Tapi kemarin kita sudah dengan MUI, dengan Forkopimda juga membahas bahwa itu adalah kewenangan dari Kemenak Provinsi dan kita serahkan kepada Kemenak seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal lain, karena memang berada di wilayah Kabupaten Indramayu, nanti akan kami cek kembali. Seperti masalah nanti peruntukan lahannya, seperti itu nanti kita akan cek. Kalau untuk kemarin karena viralnya, saya juga baru tahu itu pas acara di mana di Al Zaitun ya. Kalau pengawasannya selama ini seperti apa, Bu? Untuk pengawasan Kemenak ya, bukan dari pemerintah kabupaten. Selama ini nggak ada investigasi atau apa? Nggak ada sih ya, karena kita lihat itu kan sekolah ya, sekolah seperti biasa, jadi kita tidak ada sesuatu hal yang ibarat kata mencurigakan atau apa. Tapi kami setelah mengetahui adanya viral salam Yahudi seperti itu ya, kaget juga kami pemerintah kabupaten. Reaksi pun datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Wakil Presiden meminta Kementerian Agama dan MUI segera membahas praktek agama yang berbeda di Ponpes Al Zaitun itu. Wakil Presiden tak menginginkan adanya ketegangan akibat isu-isu agama yang tidak lazim, apalagi mendekati tahun politik. Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat apa yang dilakukan oleh kita. Saya harus ada penelitian pembahasan yang serius ya. Ini untuk menjaga ketenangan, apalagi mau kita dalam tahun pemilu jangan sampai ditambahi ya, karena masalah pemilu saja sudah cukup nanti rawan kalau tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai isu-isu seperti ini juga menambah. Beberapa praktek-praktek keagamaan di Pondok Pesantren Al Zaitun mengundang kontroversi. Sebelumnya, ponpes itu mendapatkan sorotan karena memperbolehkan makmum laki-laki dan perempuan jadi satu dalam saf sholat beberapa waktu lalu. Tim TV One mengabarkan. Menyikapi viralnya video salam Yahudi di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan telah meminta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan penelusuran
Ya, bukan sekali praktek keagamaan yang dilakukan di Ponpes dengan pimpinan Panji Gumilang ini menjadi perbincangan. Lantas bagaimana Majelis Ulama Indonesia menanggapinya? Kita akan berbincang dengan Bapak Aminuddin Yakub, anggota Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum, bagaimana MUI menyikapi salam Yahudi yang dilakukan pemimpin Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan Pondok Pesantren Al Zaitun ini, ya sebagaimana sudah diceritakan sebelumnya bahwa Majelis Ulama sudah melakukan penelitian di tahun dan hasilnya juga sudah dipublikasi. Dan dengan adanya kasus ini, maka Majelis Ulama Indonesia sudah membentuk satu tim peneliti Al Zaitun. Ya, tim peneliti Al Zaitun ini sudah mulai bekerja. Dan insya Allah kita akan bergerak cepat untuk segera bisa menyelesaikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di Al Zaitun ini dan juga tentang bagaimana praktik keagamaan yang dipraktikkan di lembaga pendidikan ini, apakah terdapat penyimpangan atau tidak begitu. Baik, hingga saat ini apakah sudah menemui Pak dari pimpinan Ponpes Al Zaitun di Indramayu, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia atau bagaimana? Mohon maaf, tadi agak terputus suaranya terjeda. Pak Aminuddin, kami ingin tahu apakah MUI sudah mengirim perwakilan untuk menyelidiki lebih dalam di Ponpes Al Zaitun usai viralnya video salam Yahudi ini Pak? Kurang jelas, diulangi lagi pertanyaannya. Baik, mohon maaf Pak, kami ingin tahu apakah Majelis Ulama Indonesia sudah mengirimkan tim ke Ponpes Al Zaitun? Iya. Penelitian tentang Al Zaitun ini akan kita lakukan sama persis seperti penelitian di tahun 2002, di mana penelitian dilakukan tidak hanya di luar, tetapi juga di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun. Dulu kami meneliti di tahun 2002, kami masuk ke dalam pesantren Al Zaitun, menginap di dalam wisma yang ada di pesantren itu. Bahkan kami juga menginap di asrama asatidnya atau asrama guru-guru dari Al Zaitun. Dan kami hadir di sana beberapa kali ya, tidak hanya 1, 2 atau 3 kali gitu. Tapi mengamati, melihat buku-buku yang diajar background dari para. Jadi hal yang seperti ini tuh pesantren Al Zaitun nanti penelitian yang tahun 2023 ini. Ya, Pak Aminuddin, lalu ini kan sudah beberapa kali pondok pesantren ini melakukan tindakan yang menuai kontroversi. Tindakan selanjutnya, Pak? Ya. Tindakan selanjutnya tentu kita menunggu tim peneliti Al Zaitun ini melaporkan hasil risetnya, ya. Kalau memang nanti ada penyimpangan dalam pengajaran, kurikulum, aktivitas santri ataupun aktivitas ibadah yang ada di dalam pesantren ini, maka tentu penyimpangan-penyimpangan ini akan kita bawa ke dalam sidang komisi fatwa untuk dihukumi dan ditetapkan apakah ini sebuah penyimpangan, apakah ini sebuah penistaan agama, apakah ini bukan penyimpangan dan penistaan agama. Jadi nanti hasilnya ini nanti terkait dengan aspek paham keagamaannya. Ya, lalu nanti dari aspek yang lainnya kita pastinya akan bersama pimpinan Majelis Ulama Indonesia berkoordinasi ya dengan Kementerian Agama, ya khususnya Direktorat Pondok Pesantren ya untuk melakukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Baik. Pak Aminuddin, kami juga ingin tahu, MUI apakah mengetahui Pak muatan dari kurikulum Al Zaitun? Karena kabarnya 2002 tahun 2002
MUI, Kementerian Agama juga pernah meninjau langsung ke Al Zaitun dan ada dugaan istilahnya kurikulum tersembunyi yang tidak dibuka ke publik. Ya, kebetulan saya sendiri yang menjadi sekretaris peneliti pada tim tahun 2002. Dari aspek pengajaran diajarkan itu hampir sama atau tidak berbeda dengan buku-buku yang diajarkan di pesantren-pesantren lain ya, khususnya pada mata kuliah, mata pelajaran keagamaan ya, apakah fikih, usul fikih, akidah, usuluddin dan lain sebagainya. Persoalannya kemudian adalah pada rekrutmen guru. Nah, rekrutmen guru ini semula direkrut dari alumni pondok-pondok pesantren yang sudah cukup terkenal seperti pondok pesantren Gontor modern, pondok pesantren Lirboyo dan lain sebagainya. Tetapi kemudian pada beberapa tahun berikutnya dari pondok-pondok pesantren ini yang mengundurkan diri dan digantikan oleh guru-guru yang baru. Masih dalam tanda tanya kita ya, dalam pengertiannya masih dalam pertanyaan, masih belum kita ketahui begitu. Nah, kemudian juga kita di situ memang mendapati informasi adanya hidden curriculum karena di santri Zaitun ini ada istilah orang dalam orang luar begitu ya. Ada santri dari luar dalam arti mereka bukan keluarga besar dari gerakan NII KW 9 ya, dan santri-santri ini pada umumnya aktivitasnya wajar dan lazim, tidak ada bermasalah, tapi konon katanya ada doktrin-doktrin tertentu yang diberikan khusus kepada santri-santri yang disebut sebagai orang dalam begitu, yang mereka dari kelompok NII KW 9. Nah, ini yang kemudian pada penelitian kami saat itu kami baru mendapatkan informasi yang faktualnya memang agak sulit untuk kita buka ya, karena dia sifatnya hidden curriculum. Ada kaderisasi pada kelompok santri tertentu begitu. Baik, terima kasih Bapak Aminuddin Yakub, anggota Komisi Fatwa MUI sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Assalamualaikum.